semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nisi dengan NIM 256015, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2025A Universitas PGRI Jombang. Video pembelajaran ini saya buat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi penting dalam kajian fonotaktik bahasa Indonesia, yaitu mengenai gugus fonem dan deret fonem. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana bunyi-bunyi bahasa saling berjajar, bergabung, dan membentuk makna yang utuh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan selengkapnya pada video berikut. Teman-teman, ketika kita berbicara atau menulis, fonem atau satuan bunyi terkecil dalam bahasa Indonesia tidak pernah berdiri sendiri secara acak. Bunyi-bunyi tersebut berjajar membentuk struktur yang lebih kompleks, seperti suku kata dan sebuah kata. Nah, hubungan atau aturan yang mengatur penderetan fonem yang diizinkan dalam suatu bahasa disebut dengan kaidah fonotaktik. Aturan fonotaktik inilah yang secara intuitif membuat kita sebagai penutur asli bisa mengenali apakah sebuah struktur bunyi itu wajar dan terdengar seperti kata bahasa Indonesia atau justru terasa asing. Dalam kajian fonotaktik bahasa Indonesia, fenomena persandingan dua fonem atau lebih secara struktural dibedakan menjadi dua, yaitu gugus fonem dan deret fonem. Perbedaan paling mendasar dari kedua konsep ini terletak pada batas silabel atau suku katanya. Mari kita bahas pada poin yang pertama, yaitu gugus fonem. Gugus fonem merupakan rangkaian dua fonem atau lebih yang hadir secara berurutan dan bersifat intrasilabel. Artinya, fonem-fonem tersebut berada di dalam satu suku kata yang sama dan dilafalkan dalam satu hembusan napas yang menyatu tanpa ada jeda yang tegas. Gugus fonem ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gugus vokal atau diftong, gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu kesatuan bunyi di satu suku kata karena adanya pergeseran posisi lidah saat pengucapan. Contohnya adalah ai pada kata pantai atau au pada kata pulau. Dua vokal ini menyatu sebagai satu inti suku kata. Yang kedua ada gugus konsonan atau klaster, yaitu gabungan dua atau lebih konsonan yang muncul berurutan tanpa diselingi vokal dalam satu suku kata. Keberadaan klaster ini umumnya dipengaruhi oleh penyerapan kosakata asing. Contohnya bisa kita lihat pada kata truk yang mengandung klaster TR atau kata praktik yang mengandung klaster PR. Pada posisi awal atau onset suku kata pertamanya, ketika diucapkan, bunyi konsonan ini meluncur secara berkesinambungan. Sekarang mari kita beralih ke poin yang kedua, yaitu deret fonem. Kebalikan dari gugus fonem, deret fonem ini bersifat intersilabel, yaitu kondisi di mana ada dua fonem yang letaknya saling berdampingan secara fisik dalam suatu kata dasar. Namun secara struktur, keduanya dipisahkan oleh batas suku kata. Karena dipisahkan oleh batas suku kata, mekanisme artikulasinya pun diucapkan dengan jeda yang jelas karena melibatkan dua hembusan napas yang terpisah. Sama seperti gugus fonem, deret fonem juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu deret vokal atau hiatus, yaitu dua huruf vokal yang berdampingan tetapi dipisah saat pemenggalan suku kata karena masing-masing vokal mendapatkan tekanan napas yang hampir sama. Contohnya adalah kata daun dan laut. Perhatikan bahwa ada vokal A dan U di sini diucapkan terpisah, sangat berbeda dengan diftong au pada kata pulau yang menyatu. Lalu ada deret konsonan, yaitu gabungan dua konsonan atau lebih yang berdampingan di tengah kata dasar, tetapi terpisah oleh struktur suku kata. Contohnya adalah kombinasi N, D pada kata tanda atau kombinasi B, D pada kata sabda. Saat kita melakukan silabisasi, pemenggalannya tepat berada di antara kedua konsonan tersebut, menjadi tanda dan sabda. Untuk mempermudah pemahaman kita, mari kita lihat kotak perbandingan cepat yang ada pada gambar tersebut.
Perbedaan mendasar di antara keduanya dapat kita tinjau dari beberapa aspek, yaitu dari posisi suku kata. Deret fonem itu intersilabel, yaitu terpisah di dua suku kata, sedangkan gugus fonem itu intrasilabel, yaitu menyatu dalam satu suku kata. Lalu dari cara pengucapan, deret fonem diucapkan dengan jeda atau hembusan napas terpisah, sementara gugus fonem diucapkan secara berkesinambungan dalam satu aliran udara tanpa pemisahan yang tegas. Pemahaman teoritis mengenai perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang sangat besar bagi kita, terutama dalam proses penyukuan kata atau silabisasi serta penulisan ejaan yang benar. Di masyarakat seringkali terjadi kesalahan pelafalan akibat kurangnya pemahaman kaidah ini. Contohnya menyisipkan vokal netral atau pepet di antara gugus konsonan, seperti melafalkan kata praktik menjadi praktik. Dengan memahami fonotaktik, kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan berbahasa tersebut. Demikianlah pemaparan mendalam dari saya mengenai kajian fonotaktik yang berfokus pada gugus fonem dan deret fonem dalam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan kejelasan teoritis dan bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari ilmu fonologi secara utuh. Saya menyadari video ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.